Pagi hari ini Tuhan, kami hanya percaya datang dan hadirat-Mu. Tidak ada yang lain Tuhan, karena kami butuh Engkau dan setiap perjalanan hidup kami. Sebelum jauh kami mengakhiri tahun 2024 ini Bapa, penyertaan-Mu lebih dari sempurna. Oleh sebab itu kami mau nyanyi dan muliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, bahkan dengan segenap kekuatan kami. Kami taruhkan di bawah kaki-Mu ya Bapa. Karena di dalam-Mu Tuhan kami terima keselamatan, di dalam-Mu Tuhan kami terima kebesaran, di dalam-Mu Tuhan nama-Mu ditinggikan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini setiap pujian dan nyanyian kami akan naikkan pagi hari ini. Biar sukacita yang dari surga melimpah dalam setiap kami. Bahkan setiap hal yang akan merusak setiap kehidupan kami, kami percaya Tuhan dengan keputusan kuasa dari Kristus. Sebab nama Tuhan yang akan kami tinggikan, kami rayakan. Kami berdoa puji dan jemaat-Mu yang belum hadir Tuhan. Mereka dalam perjalanan, mereka masih ada di rumah Tuhan. Kiranya Kau sertai dalam perjalanan mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa nama Yesus, kuasa nama Tuhan yang akan menyertai dalam setiap perjalanan kami. Tiba di tempat ini dengan selamat nama Tuhan dipermuliakan. Itu juga pakai nama-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami hanya minta pertolongannya daripada kuasa dapat tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu menghancurkan, mencuri setiap biji yang ada di dalam hati kami. Pagi hari ini kami bersatu, kami dengan Kau nama Yesus yang sedang keluar ruang ini seistimewa dalam setiap hati kami, karena hati kami adalah hati yang ingin menyembah dan memuji nama Engkau. Kami percaya Tuhan, sekarang waktunya Tuhan akan tentukan di mana kami akan melakukan pekerjaan untuk menyenangkan hati yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudaraku. Saudara percaya pagi hari Tuhan berkuasa. Haleluya. Haleluya. Tahun barunya masih beberapa waktu lagi. Tapi rasanya sudah berasa ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari seberapa pentingnya yang ada. Kita harus tetap mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Sekarang sudah tiba.
Karena kawan orang sekali sama saudara. Ya, dalam hari-hari ini banyak yang sakit, istri saya juga sakit juga. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dialah pagi hari ini yang sakit bisa disembuhkan. Yang hari ini kita mengalami beban berat, Tuhan kasih senyum buat kita. Amin. Kita percaya kasih Tuhan itu luar biasa. Kita pujikan lagu ini dengan semangat. Kalau iblisnya nanti diusir, suruh pergi loh. Tidak pergi saudara. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Yesus yang sungguh luar biasa. Haleluya.
Sudah masih buat puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, semuanya singkat satu hal saja, saudara. Banyak hal yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami sekeluarga. Tuhan punya rencana. Setiap hari saya diingatkan lewat firman Tuhan, dilewatkan lewat sosmed. Itu bukan suatu kebetulan, tapi itu rencana Tuhan. Saya selalu memberikan, saya mengambil satu kutip dari Bapak Pendeta Muji Hariswako dari GKI Jakarta. Beliau katakan, pakai hidupmu untuk memperkatakan dengan iman, apapun itu. Jika hari ini kau merasa gagal, jangan pernah kau mengatakan gagal, tapi itu rencana Tuhan. Jika hari ini kamu tidak bisa menghidupi keluargamu, tetap kau harus percaya. Jangan pernah patah. Karena setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima dari manapun, baik setiap Natal yang kita lalui, itu banyak hal yang Tuhan tahu. Bahkan di saat-saat sedang Natal, saudaraku, Bapak Pendeta Rudi sama Bapak Ijil katakan, jangan pernah luntur dari hal yang paling kecil. Tetaplah berpegang sama Tuhan. Saya ngomongnya berat sama manusia. Rasanya hari ini kita sudah masuk dalam inflasi, sesuatu yang sangat berat dalam kehidupan kita untuk masuk tahun yang lebih baru lagi. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Kemuliaan Tuhan itu ada dalam hati kita. Berkat Tuhan sudah tersedia dalam hidup kita. Hadirat Tuhan, musim yang akan kita lalui ke depannya, musim yang begitu cerah. Imani hal itu, walaupun itu sangat berat, tapi Tuhan mau pakai hidup kita semakin ke depan, semakin Tuhan naikkan. Amin. Karena berkat Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan itu ada di dalam setiap hadirat setiap pribadi kita, dan kita merasakan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Pujian ini kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan tidak baru saudara, itu lama. Tapi hal ini bila itu menjadi kebanggaan bagi kita, karena setiap kehidupan Tuhan itu kudus. Kita juga dikuduskan oleh Tuhan. Kita disucikan oleh karena penebusan Tuhan, dan kita juga berbuat yang terbaik kepada Tuhan. Kemuliaan
kekudusan ya Tuhan, menyucikan baitmu, suruh umat sujud menyembah di hadapan Allah Bapa, puja dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kemuliaan hadirat memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, memuji dan baik-Mu, umat sujud menyembah di hadapan Allah, puja dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang
Terima kasih. Kami percaya Tuhan pagi hari ini setiap pujian dan nyanyian yang kami bawakan, kami alunkan Tuhan melalui setiap hati kami, dalam setiap sukacita kami Tuhan. Semuanya akan berbau harum dan menyenangkan hati daripada Engkau. Saatnya Tuhan kami juga akan menikmati kebenaran firman untuk menghidupi setiap iman kami, menghidupi setiap kedewasaan rohani kami. Kami hanya minta pimpinan yang daripada-Mu itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Engkau pakai setiap engkau yang akan menyampaikannya, dan setiap firman yang akan diperkatakannya Tuhan, bila itu semuanya pimpinan Roh Kudus yang dari surga, dan setiap lidah bibir hamba Engkau jamah Bapa, sehingga kebenaran itu akan membawa hidup kami semakin hari ke depannya, dan mengejar tahun yang baru pun kami juga siap Tuhan membawa pertumbuhan yang bermulia. Terima kasih Bapa,
Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saat ini masih dalam suasana dari berbagai gereja, mereka masih mengerjakan baik pada masih ya, kalau tadi mengerjakan oleh Nabi takut hujan. Pagi pun secara itu pun terjadi hujan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita kan sangat menemukan dalam kitab Nabi Yesaya di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ya. Nabi Yesaya pasal yang ke-9, maka sudah di sana ayat yang kelima bagian pikulan judul daripada firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Namun saudara akan baca dari ayat yang kelima keseluruhannya. Tapi yang menjadi tema yang menjadi judul daripada firman Tuhan pagi hari ini adalah ayat 5 bagian B-nya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Begitu kan? Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Natal itu identik dengan memperingati hari ulang tahun yang Tuhan, kan? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau memang itu kita katakan sebagai hari ulang tahun daripada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang sudah saya buat kepada Tuhan. Sedangkan dalam kitab Nabi Yesaya ini itu sudah dibuat. Nabi Yesaya belum kenal Tuhan Yesus itu kayak apa, Kristus yang diurapi itu kayak apa. Tapi sedang hal itu memang sudah dibuatkan 500 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir itu sudah diberitakan, sudah dikasih tahu. Jadi saudara, Yesus lahir atau Kristus lahir itu bagi kita, bukan bagi mereka. Tetapi sekali dikasih dengan jadi kembali, kalau memang toh itu menjadi hari ulang tahunnya Tuhan, sekarang apa yang saudara dan saya buat, yang sudah kita lakukan, apa yang kita berikan untuk dia. Makanya saudara, pujian yang terakhir tadi dikatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah semesta alam serta seluruh isinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita kan melihat di dalam kitab Daniel, dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kalau kita melihat dari pasal 1, 2 dan kemudian ayat yang ketiga, saudara,
Nah, memang dari ayat 1 dan pasal yang kedua itu di mana Raja Babil, ya, Nebukadnezar yang dia telah membawa beberapa orang atau orang-orang yang cendekiawan, raja keturunan raja dari Yerusalem dibawa ke Babil sebagai nah, jadi antara orang-orang tuanya atau orang-orang yang ditahan oleh Raja Babil, saudara, di sana ada 4 pemuda, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masih banyak saudara-saudara, bahkan raja memberikan perintah kepada Aryo untuk menjaga, memelihara dari para pemuda-pemuda dari keturunan bangsawan dengan makanan santapan yang apa yang dimakan dan apa yang menjadi santapan daripada Raja Nebukadnezar itu bisa diberikan kepada mereka. Tetapi dari 4 pemuda ini, saudara, dari 4 pemuda ini Daniel, karena misalnya Nabi itu dia tidak mau menajiskan dirinya dengan berbagai-bagai makanan yang disediakan. Namun satu hal yang dia minta, dia minta kepada Aryo supaya selama kurang lebih 10 hari dicoba 10 hari sediakan untuk saya hanya sayur-sayur dan air putih. Dan kemudian Aryo, aku butuh ya jangan. Nah, nanti kalau sampai ketahuan Raja, saya malah dukung, saya dibunuh. Tapi jangan takut, usahakan, coba 10 hari aja. Nah, baik. Kemudian sesuai dikasih Tuhan, berjalannya waktu, maka dari pemuda-pemuda dari keturunan bangsawan dibandingkan dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu lebih cerdas dari 4 orang ini daripada mereka yang makan santapan raja. Padahal hanya saya maju. Puji Tuhan. Nah, secara dikasih Tuhan beberapa tahun yang lalu, ya waktu masih kekenya Emmanuel, itu tidak suka bayam. Ya, tidak suka bayam, saudara. Nah, pada suatu saat melihat TV, dia di sana, ya dikatakan karena makan bayam uang. Akhirnya kan dia suka bayam. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka dengan apa yang Tuhan berikan kepada 4 pemuda ini, dan pada akhirnya pada satu ketika, saudara, kalau Raja Nebukadnezar itu mimpi, maka mimpinya itu bilang semua orang bijak yang ada di negeri Babil itu dikumpulkan, orang-orang kafir yang bijaksana, ahli sihir, ahli tujuh, semuanya dikumpulkan untuk membuka, mentafsirkan impian yang dimimpikan oleh maka orang-orang bijak yang ada di negeri kafir itu bertanya kepada, coba ceritakan dari mana jalan sihir ceritanya berbeda itu mimpi. Nah, itu sebabnya aku memanggil kamu, takbirkan, jelaskan apa yang menjadi impian saya. Ketika dari Raja Nebukadnezar lupa, maka saudara, karena orang-orang yang bijak, orang-orang ahli nujum, ahli sihir yang ada di negeri kafir itu tidak bisa mentafsirkan semua impian daripada raja, maka raja menjadi geram. Akhirnya raja mengeluarkan perkataan, tangkap dia, bunuh mereka, karena mereka tidak ada artinya. Maka hal ini terdengar oleh Daniel, Sadrak, dan Mesak. Kemudian dia ngomong sama Aryo, jangan dibunuh mereka. Coba antarkan hadapan saya kepada baginya raja. Nah, ketika saudara Aryo menyampaikan hal itu, maka Raja Nebukadnezar berkenan. Singkatnya cerita, saudara, maka setelah semua takbir impian daripada Raja Nebukadnezar itu bisa digerak oleh
Daniel, maka akhirnya Daniel mendapatkan satu kedudukan jabatan. Begitu. Kenapa? Karena dia ada berdoa, mohon kepada Tuhan, karena dia memiliki suatu keyakinan bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena dia percaya, dia yakin apapun yang terjadi, dia yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa. Puji Tuhan. Nah saudara, kemudian dalam pasal yang ketiga, karena keempat pemuda ini mendapatkan jabatan di negeri Kahdi, ya, jadi ketika Sadrak Meshach itu menjadi punggawa negara, mendapat jabatan di sana, tetapi Daniel sebagai penasehat raja. Nah, saudara kita sering pada satu ketika, maka orang-orang Babel ini, orang kafir ini ngiri. Apa dia? Orang pribumi kok malah orang diberi kedudukan apa di bawahnya dia. Sedangkan mereka adalah orang buangan, orang tahanan, tetapi memiliki jabatan yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu sejarah untuk membunuh mereka takut. Aku ingat saja, takut dengan bangsa yang lain. Kemudian dia membuat rekayasa. Makin dia membuat rekayasa, dia katakan kepada raja, sekarang berpikir, buatlah patung Babylon. Akhirnya saudara, nanti kalau ada terdengar bunyi-bunyian sangkakala, gantung saudara, tetapi maka seluruh bangsa, seluruh warga negara, semua harus datang menyembah sujud kepada patung Nebukadnezar. Tetapi kalau tidak, hukumannya harus dimasukkan ke dalam peleburan api yang dipanaskan 7 kali. Nah, bacanya juga ini saya mikir begini. Jadi kalau mereka hanya menyembah patung yang aku buat, patungku, pasti dia juga akan menyembah kepada saya. Begitu. Akhirnya saudara dilaksanakan. Maka saudara dikasih Tuhan. Ketika pemuda Sadrak Meshach Abednego, dia tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Maka orang-orang yang bijaksana, ya, yang mereka mencari ini kesempatan. Akhirnya dia melihat ketika pemuda ini dia tidak akan menyembah kepada patung itu, maka dia laku kepada bangsa. Itu orang-orang jika pemuda orang dibully, dia tidak menyembah patung yang berarti itu melanggar. Sabda Pandita Agung nggak bisa dibatalkan. Jadi seperti itu dan akhirnya saudara. Maka Raja Nebukadnezar menangkap ketika pemuda diikat kaki tangannya, kemudian api itu dipanaskan, ditambah lagi panasnya 7 kali. Akhirnya saudara, ketika pemuda itu oleh para akujo ditangkap, dilimpahkan ke dalam jabung api. Tapi anehnya saudara, jadi ketika pemuda di sana saudara, ya apa-apa. Sedangkan akujo yang tidak menemani itu mati. Kenapa? Karena kena panasnya api yang 7 kali lipat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika pemuda Sadrak Meshach Abednego di dalam dapur api, dia memuji dan mempermuliakan Allah. Dia memiliki satu keyakinan, apapun yang terjadi, saya tidak akan menyembah Allah. Walaupun Allah tidak mendengar doa kami, tetapi saya tidak akan bahkan menyembah patungnya. Jadi membuat Raja Nebukadnezar murka.
Akhirnya 3 pemuda dimasukkan ke sana tapi tidak terjadi sesuatu. Namun saudara ketika Tuhan, satu hal yang terjadi. Jikalau ketika pemuda itu ada di sana, kemudian Raja Nebukadnezar melihat kok ini apa? Yang satu ini siapa? Karena yang satu ini seperti anak dewa agung. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu karena ketika pemuda yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang perkasa, Dia yang selalu mengingatkan kita. Ini sebabnya. Nah, akhirnya saudara Raja Nebukadnezar berteriak, tapi bisa begitu, coba kamu keluar dari api. Itu terjadi. Nah, ini baru saja ngambil bajunya orang Arab. Luar biasa, itu karena saudara. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang biasa katakan bahwa Yesaya itu belum kenal siapa Kristus, siapa Yesus. Tetapi saudara dia sudah membuatkan 700 tahun sebelum masa ini. Akhirnya semuanya itu terjadi saudara. Maka dari sana ayat yang kelima tadi keseluruhannya sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu, apa yang dinubuatkan, apa yang diperkatakan oleh Nabi Yesaya di tanggal 700 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah belum kenal, tetapi itu pernyataan yang dikatakan oleh Tuhan firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dinubuatkan hal itu maka terjadi segala sesuatu karena tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, anak yang lahir untuk kita, orang dengan pemerintahannya itu ada di bawahnya. Nah, sekarang saudara kalau lambang pemerintahan seperti Pak Jokowi yang presiden kita yang baru, terus kemudian juga Pak SBY, dan sekarang saudara Pak Prabowo dengan wakilnya itu oleh pejabat pemerintah disematkan lambang itu. Ya. Jadi saudara itu menandakan kepresidenan. Jadi yang ada di sana yang ditanggungnya merupakan satu tanggung jawab yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kalau Bapak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, Bapak SBY tidak menjadi presiden, kalau ketemu rakyat tidak pernah menyebut namanya Pak Jokowi enggak, Pak Presiden. Masyarakat yang pernah ketemu dengan Pak SBY tidak pernah dia mengatakan Pak Yudhoyono, tidak. Tetapi dia katakan dia menyebut Pak Presiden. Jadi masih ada. Karena itulah saudara suatu anugerah yang didapat oleh seseorang di dalam pemerintahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, kita pun diberikan satu jabatan. Seperti beberapa minggu atau bulan yang lalu, saudara kan ada 5 jabatan. Nah, saudara sudah dikira dalam pertanyaan sudah bisa isikan di sana. Kalau saudara melakukan itu bisa nilainya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, itu kan ada rasul, nabi, ya kan seperti ini. Nah, jadi saudara ini, jadi kalau Tuhan memberikan satu jabatan kepada kita, maka kita akan menjadi seperti yang tadi pujian kita adalah saksinya.
Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dan oleh karena itu maka apa yang disandar yang ditanggung oleh Tuhan, maka sejarah seorang putra telah diberikan untuk kita dalam pemerintahan ada di atas daunnya, dan namanya disebut orang sebagai penasihat ajaib. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan keempat kemudian, maka yang ketiga temannya organisasi itu dia menjadi pejabat pemerintahan, tetapi Daniel itu hanya menjadi penasihat rakyat. Apapun yang terjadi saudara. Jadi seperti ketika kemudian satu desa Berdiko yang dimasukkan ke dalam penjara. Dia tidak memandang, dia tidak melihat betapa besar beratnya hukuman yang diterimanya, tetapi dia memiliki satu keyakinan bahwa Allah yang aku sembah itu sungguh untuk menolong, karena dia adalah Allah yang perkasa. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau orang yang perkasa itu kayak apa? Kita bisa melihat kalau cerita di Alkitab Goliat ya sebagai seorang panglima yang dibaca dan Filipi, orangnya tinggi besar, galak lagi, sehat, makasar, begitu kan. Tetapi saudara, dalam menghadapi dia, dalam yang kecil. Jadi saudara kalau berdoa itu, ya kalau dikatakan dalam yang kecil melihat Goliat ya ngomong seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, karena apapun besarnya kesulitan, besarnya penderitaan, kita tidak memandang kesulitan, kita tidak memandang kesulitan, tetapi sudah kita memiliki suatu Allah yang dasar, Allah yang perkasa. Keperkasaan daripada itu bisa mengatakan segala jalan. Maka musuh itu sudah dipatahkan juga dengan surga. Nah, apa itu sudah? Puji Tuhan. Nah, ini seperti beberapa waktu yang lalu. Depannya tanggal 14. Tanggal 14 saudara, kami menghadiri ibadah Natal. Memang dari pagi kemudian dari pagi juga, kemudian setelah malam jam 9 setelah saya berangkat yang menghadiri Natal dari orientasi ministeri. Nah, dari Bapak Ibu sekarang dikasih Tuhan, dan waktu itu saya ngisi bensin di bus itu. Nah, saya keluarkan dompet saya keluarkan setelah saya bayar harga bensin, kemudian saya masukkan. Ya, jadi puji Tuhan. Setelah itu ya saya jalan sampai. Nah, itu pun saya nggak mampir kemana-mana. Nah, setelah sampai di lokasi. Ya. Jadi di Nusantara di bawahnya jembatan Semampir itu juga kok rasanya ada satu kejanggalan yang tidak. Terus saya pada satu belakang. Waduh, nah saya yang fokusnya sekarang waktu mesti jeblokin dari mana? Dan waktu itu saya juga di dalam gereja, juga sama-sama kita mulai ibadah, tapi rasanya tidak sejahtera ya. Karena ya kalau masalahnya itu jabatan, KTP itu tidak masalah. Satu hari kayak gitu. Tetapi masalah STNK sama SIM itu tidak bisa satu hari saja. Prosesnya lama. Harus ada kita acara dari pihak kepolisian. Nah, jadi seperti ini sudah. Kemudian setelah doa, saya keluar, saya izin, karena sudah alasan kan saya izin. Pak, aku pulang dulu. Nanti dari hati, Pak Omar, banyak tak tahu. Dompet lagi.
kira-kira dananya dikonversi. Nah, jadi Bapak Ibu saudara, ya sudah, akhirnya saya diizinkan keluar. Saya bilang, saya mampir di kosnya Yesaya. Saya betul-betul membuat akhirnya dianggap kosong. Aduh, semua sudah pada keluar. Ya langsung saya pulang. Saya pulang secara jalan-jalan sampai di depannya lembaga pemasarakatan itu, dan saya keluar. Dan hanya sikap semua kan di dompet, kan begitu. Yang juga kalau betul-betul masih muda dan dididik, akhirnya di depan itu ada farmasi, sudah kembali. Sudah selesai pemerintahan Irwan. Jadi memang tak lawan ada orang Kristen ada di situ karena memang masih ada anak yang lain. Terus kemudian memang ada maaf ya tak dari karena ibu dia dulu jadi sebenarnya tak bayar ini benar apa akhirnya betul. Saya pulang sama jalan perjalanan itu saudara, saya pergi yang sampai ini. Namun saudara, apa saya langsung lapor kepada Kapolsek atau saya ke konvensi dulu. Akhirnya sama itu kita cerita kata-kata. Oke, setelah itu langsung saya jadi ke lapor ke Kapolsek dan pulang. Nah, sampai di rumah saya ada masyarakat yang masih ada, Tuhan. Ya. Kalau seandainya saya mampir di pos saya tidak ketemu mereka, akhirnya kita sama Yesus oke, begitu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesaya sampai di sana, dia dikasih tahu sama teman Tuhan Bapak Filipus Wahuyo, debat sama Yesaya, Mas, coba cek Bapak harus ketemu. Jatuh di parkiran. Ya, terus akhirnya saudara, ya satu siang itu yang mau berangkat lagi untuk mengikuti ibadah di Kediri. Saya ngomong sama Bapak, apa saja itu yang Kapolsek itu langsung. Ya kenapa dompetnya bisa temu, nggak begitu lah. Jika kita sama saya itu tidak ketemu dengan guru yang begitu dia sudah. Kemudian setelah mengikuti ibadah apa di Kristus Penolong Medan, ya, Yesus santai. Begitu. Lalu setelah saya lihat apa yang kita semua adalah hal yang berkah. Walaupun awalnya saya dalam posisi itu, ya begitu. Jadi hatinya di sana. Nah, setelah selesai ibadah sejarah maka Pak Filipus Wahuyo ini nyampaikan ini Pak nyampaikan jadi dipakai padahal pada waktu itu sudah kok bisa saya dengan tiga bantuan tinggal tengok lingan itu gula ini betul kita mau kok ini bisa. Nah, kesulitan yang dipunya pada waktu saya itu sebagai mombak saya pakai jaket kenapa tak kebunuh. Nah ini macamnya jauh. Jadi bukan isi kita tidak. Jadi macamnya jauh. Ya sudah begitu lah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara, cuma saya bayangkan seandainya itu jatuh di tengah jalan, jatuh di jalan. Ya seperti itu lah. Namun saya bertanya, Tuhan yang kita semua adalah Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Yang akhirnya saudara semuanya itu tidak hanya dompetnya itu nanti diketemukan, tetapi saya menemukan berkat. Ya, puji Tuhan. Jadi ibu. Jadi saudara apa yang firman Tuhan katakan, apa yang tidak kau pikirkan dan tidak timbul di dalam hati, semua itu sudah disediakan. Jadi saudara kalau doa sudah sembuh, kemudian saya dapat berkat amplop yang juga. Nah inilah saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkata. Kita tidak perlu membiarkan
Nah, oleh karena itu sudah berarti kita tidak melanggar apa itu untuk bertobat berinformasi, tetapi kita bertanya Tuhan yang tidak sama. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga berikutnya misalnya dikatakan Allah yang berkasa, Bapak yang kekal. Jadi Bapak, kita mempunyai Bapak di dalam dunia. Bapak yang ada di dalam dunia itu batasan sampai berapa lama? Ya, memang cinta kasih daripada Bapak itu sampai di yang kubur. Betul? Ya kan? Sudah. Nah, kalau sudah Bapak itu sudah dipanggil Tuhan, tinggal di yang kubur. Nah, kan begitu. Tetapi setelah dikasih Tuhan, di dalam Yesaya ini dikatakan bahwa anak yang baru dilahirkan namanya itu adalah Bapak yang kekal. Jadi dia sifat daripada Bapak adalah yang penuh dengan kasih dan perhatian. Nah, kasih perhatian daripada Bapak kita, saudara, itu tidak hanya sebatas di dunia, tapi itu sampai sana. Dia dalam hal. Ada saudara pada waktu kebiasaan itu biasa sepanjang jalan itu saya memuji Allah itu baik. Nah, itu saudara. Ya, karena teman-teman pada waktu saya kapita, ya sudah, ada waktu masih bisa ditemukan. Oke, terima kasih. Jadi saya walaupun motor banyak juga di alam lain, segala kendala, aku jadi utang. Saya mau bisa menjadi saya itu tidak lalu mampir saya itu ya sesana aja. Nah, ternyata biasanya sama mati puji Tuhan saya. Puji Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang baik. Bapak yang berhubungan perhatian terhadap orang-orang yang dikasihinya. Begitu hal. Dan kemudian saudara, dia tidak hanya anak atau bapak yang kenal, tetapi dia juga adalah raja. Begitu hal. Kalau berbicara raja, di negara kita ada beberapa kerajaan yang terkenal rajanya itu luar biasa. Raja yang jaya, ya, hayam. Walaupun secara mereka mempunyai nama yang besar, yang dihormati oleh semua rakyatnya, tetapi saya baik itu hayam berani jaya, dia tidak berani mengatakan aku adalah raja dan kaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, raja-raja yang ada di negara kita di kala itu sudah banyak raja-raja yang terkenal. Bahkan juga kalau kita melihat ya pemuda Mada. Nah, pemuda Mada inilah saudara yang bisa mempersatukan Nusantara. Ya, makanya dicoba dia sebagai publik Gajah Mada. Walaupun sejarah apa yang dilakukan oleh publik Gajah Mada ini, mereka tidak berani mengatakan dia adalah sebagai pemersatu, dia sebagai pendamai. Yang berani sejarah. Bahkan dia juga tidak mengatakan dia sebagai publik. Tetapi atasannya yang mengatakannya. Sebenarnya kita tahu ya, pemuda Mada ini dari mana? Ada yang tahu? Gajah Mada ini namanya Mada. Karena lagi bisa ya seperti itu, maka oleh Raja Majapahit dia itu sebagai Gajah Mada Bima kekal. Jadi sebenarnya juga dia sebagai wakil Gajah Mada. Mada ini adalah asalnya dari kota Ngadinuri. Gajah Mada, pokoknya sejarah masyarakat
mobil kita juga. Banyak orang yang bijak, pemuda yang militan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pemuda besok. Ya kan? Yang lulus itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, walaupun dia terkenal sebagai patih Gajah Mada yang bisa mempersatukan Nusantara, tetapi dia tidak berani mengatakan aku sebagai pendamai, aku sebagai mempersatu. Tetapi saudara, apa yang dikatakan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Kristus lahir, maka dia katakan disebut namanya Raja Damai. Puji Tuhan. Itu sebabnya di dalam Injil Matius ada 9 kata bahagia. Di antaranya di sana berkata berbahagia orang yang mendamaikan. Amin. Nah, jadi orang yang mendamaikan saudara itu adalah orang yang berbahagia. Itu kata firman Tuhan. Yesus jadi bukan organisasi yang mengatakan bahwa berbahagia orang yang mendamaikan, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan. Dan oleh karena itu saudara, apapun yang dilakukan. Saya punya satu kesaksian dari Pak Jonathan. Saudara masih ingat Pak Jonathan? Pada tahun 2022 ya. 2022 itu dia kan melayani kita di tempat kita. Nah, kalau itu saudara dia dikasih Tuhan, dia bersaksi. Segala sesuatu dia hanya mengandalkan Tuhan. Pada suatu ketika sama orang tuanya sama mamanya dia bersaksi. Jadi sudah tidak bekerja dengan orang tuanya, dia tidak dipensiun, tidak puji Tuhan. Namun sekarang dikasih Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Karena aku memiliki Allah yang perkasa, aku memiliki Tuhan yang luar biasa. Saya ingin mati. Nah, kemudian setelah dengan doa itu maka akhirnya dia membuka satu usaha. Nah, untuk membuka satu usaha itu tidak mudah, tidak gampang. Jatuh. Tetapi Allah yang menjadi andalannya. Dia hanya selalu mencari Tuhan. Dia tidak pernah bercerita dengan orang tuanya apapun yang terjadi. Dia tidak pernah cerita. Dia hanya cerita dengan Tuhan. Nah, karena dia adalah tempatnya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sampai saudara suatu ketika dia dikasih mobil. Padahal saudara dia tidak minta mobil. Dia akan minta Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan, berikan saya hikmat untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan. Nah, jadi pada waktu ada orang yang memberikan mobil, jadi aku tinggi dia kok jadi mau main dijual dari sekali tanya, wah aku gak mimpi. Nah, sampai berani memberikan mobil ini, Pak Jonathan, ini mobil. Terserah Pak Jonathan mau jual, mau apa, terserah. Ya, puji Tuhan. Itu pun masih bom sejarah ya. Dan akhirnya dia mengatakan, Tuhan, terima kasih. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati saya dan yang tidak pernah saya pikirkan, ternyata firman itu ya dan amin. Tuhan sediakan semua. Nah, maka sudah dengan berkat mobil ini, maka usaha yang diusahakan semakin kali maju dan diberkati.
Nah, pada suatu ketika kalau sudah naik belum sampai kepada level yang tinggi, maka terjadilah resesi. Habis. Kalau semuanya habis, apakah dia sudah? Tidak. Dia tetap memiliki keyakinan bahwa semua itu kehendak daripada Tuhan. Kalau memang semua itu kehendak daripada Tuhan, maka aku percaya Tuhan akan melipat gandakan. Nah, oleh karena itu pada waktu dia melayani firman Tuhan pada hari Natal di sini, dia menyampaikan tentang pelipat gandaan tahun 2023. Kan seperti itu. Walaupun janji yang lain mengatakan bahwa tahun 2023 itu adalah terjadi resesi, tetapi bagi orang yang percaya yang memiliki andalan kepada Tuhan, itu adalah tahun berlipat ganda. Puji Tuhan. Jadi itu sekarang maka Tuhan memulihkan dan Tuhan memberkati. Sekarang kayaknya banyak. Kalau dulu karyawannya cuma 2-3 orang, sekarang ada 10-15 orang. Tuhan melibatkan. Nah, jadi Bapak sekali kasih itu, apapun persoalan permasalahan, kita tidak melihat persoalan, kita tidak melihat permasalahan, tapi kita akan memandang Allah kita adalah Allah yang perkasa. Puji Tuhan. Jadi Bapak sekali kasih Tuhan, kita berterima kasih kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala hal. Makanya di dalam kitab Yeremia misalnya dikatakan berbagilah yang andalannya Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki andalan kita Tuhan, maka kita adalah orang yang berbahagia. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sesuai dikasih Tuhan, kita betul kita berterima kasih kepada Tuhan. Maka tahun 2025. Walaupun itu dirancangkan, direncanakan, diumumkan tahun 2025 itu tidak akan terjadi, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu akan terjadi berlipat ganda di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa. Puji Tuhan, Tuhan Tuhan memberkati kita semua. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mencatat satu pujian. Tak tersembunyi kuasa. Kita memberikan ujian ini 2 kali nanti Bapak Haji semakin itu mengatakan segala itu.
kami kembali datang kepada Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, supaya firman-Mu memberi kekuatan iman bagi gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kalau Engkau sudah memberikan teladan, baik Daniel, baik orang-orang pilihan Tuhan yang sudah Engkau pakai untuk hanya menjadi berkat di tengah-tengah bangsanya. Demikian Tuhan pagi hari ini, Engkau juga memilih kami sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan hebat bijaksana, sehingga kami berarti buat keluarga, buat saudara, buat masyarakat sekitar kami ya Bapa. Olehnya Bapa, biarlah kuasa firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi kekuatan bagi langkah-langkah kami ke depan, sehingga kami menjadikan hal yang anak-anak Tuhan yang perkasa, anak-anak Tuhan yang hal yang luar biasa, sebagaimana Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada umat-umat Tuhan yang lain. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kuasa firman-Mu, Roh Kudus yang akan memberikan hikmat pengertian kepada kami semua, sehingga kami menjadi Tuhan yang anak-anak yang setia, anak-anak yang semakin hari diberikan Tuhan. Olehnya Bapa, kondisi apapun, dalam kondisi hujan, kondisi lemah, Tuhan berikan kekuatan kami tetap setia, berikan kekuatan kami tetap Tuhan yang melayani Engkau, bahkan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, supaya mujizat Tuhan akan nyata. Terima kasih ya Bapa. Kami dan saudara kami yang lain yang dalam kondisi sakit, Tuhan Engkau akan sembuhkan, Tuhan Engkau akan pulihkan, sebagaimana kami boleh melayani Engkau, sebagaimana kami boleh datang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita pujian secara tiba. Pengumuman untuk hari ini, besok minggu ibadahnya tidak di pagi hari, tetapi di malam hari sekitar 6:30 malam. Untuk tanggal 25 besok hari Rabu tidak ada ibadah. Ibadahnya digabung tanggal 29. Minggu ibadahnya jam 6:30 malam plus tutup tahun saudaraku. Dan hari Minggu tanggal 9 nanti yang pelayanan untuk firman nanti Bapak Pendeta Imam dia keluar dari Kediri. Beliau pernah melayani ya saya di sini ya. Jadi untuk pelayanan besok itu
nanti bisa dilihat di grup selebihnya. Dan sehabis ibadah ini kami mohon nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa tinggal sebentar. Saya cuma butuh waktu 5 menit saja untuk membahas untuk hari minggu depan. Saya ulangi kembali, besok minggu tanggal 29 Desember, minggu yang terakhir dari bulan Desember ini, nanti ibadahnya jam 6:30 malam plus tutup tahun. Dan pelayanan untuk kebenaran firman Tuhan akan dilayani Bapak Pendeta Immanuel Yanuar dari Kediri. Beliau juga pernah melayani kita di sini di waktu kenaikan. Nah, Bapak Immanuel ini juga pernah satu tim dengan Bapak Pendeta Rudi melayani di Natal kita tahun depan kemarin. Ya. Puji nama Tuhan, kita akhiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang sore jam 6 kita di bulan Natal dengan ciri pokok dari pepantang kejadian. Jadi nanti panjangan bisa tidak sama-sama. Terus kemudian Bapak Ibu, jadi sekarang memang 2 bulan, dua bulan sebelumnya saya sudah dikasih informasi sama Pak Stefanus Pamintarso. Kalau saudara masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, maka tim dari Yayasan Raja Wali itu melayani kita di tempat ini. Maka saudara, memang pada waktu saya ketemu sama Pak Stefanus, ada Pak teman menunggu berita dari Pak Fira, tapi juga kemudian pada bulan Desember itu, dari awal bulan Desember, Pak Fira BA sama Immanuel, kemudian mengakhirkan sama saya. Maka saudara nanti dari tim Yayasan Raja Wali itu juga akan melayani kita di tempat ini. Jadi tepatnya tanggal 12. Jadi hari Minggu tanggal 12 dari tim Yayasan Raja Wali itu akan datang melayani kita di tempat ini. Ibadahnya tidak jam 8, tetapi mereka minta ibadah jam 10. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan pada waktu itu kita memang sama kita ada kompak pada waktu itu dia tanya tentang kehadiran. Kehadirannya berapa banyak kalau ibadah? Yang nggak ngerti Pak, ada kalanya sekitar 25, 30, 40. Kalau kata kemarin saudara itu 44, ya, 44. Ya, tidak kalau demikian nanti akan saya siapkan 45. Kalau seandainya yang datang tidak sampai 45, maka yang 5 saya bawa pulang kembali, tidak bagikan kepada yang lain. Begitu. Terus kemudian saya nampak itu per kepala atau per keluarga. Itu nanti yang hadir Pak, yang hadir kemudian kakaknya berapa? Nah, setelah beberapa hari dia bilang sama Immanuel, nanya berapa kakaknya, berapa gantian. Begitu. Jadi saya katakan kehadiran seperti itu dan kakaknya ada 23 kakak. Ada 23 kakak. Ya saya nggak tahu secara kalau tahun-tahun yang kemarin, puluhan tahun yang lalu itu hanya yang hadir, tetapi dia tidak menanyakan tentang kakak. Tetapi kali ini ada kakak saya dan jadi yang sudah pokoknya saya tidak sampaikan kakaknya 23. Terus kemudian berapa anak sekolah minggu? Nah, jadi seperti itu. Jadi suaranya lebih itu secara dikasih Tuhan. Kalau ada mana saja sudah sebutkan itu ada 44 yang hadir di dalam ibadah Natal. Puji Tuhan. Jadi seperti nah, mudah-mudahan nanti pada tanggal 12 Ibu saudara
apa yang mereka sudah siapkan semuanya itu bisa kita terima dengan baik. Jadi makanya pekerjaan Tuhan tempat ini dimasukkan di dalam grup pelayanan pedesaan. Jadi seperti itu. Jadi hari itu akan bersamaan dengan temannya Pak Stefanus. Jadi sebagian di tempat kita, nanti sebagian di tempatnya Pak Stefanus. Kita berdoa supaya semuanya itu Tuhan saja yang dipermuliakan. Jadi sebabnya bulan Januari, kita menerima banyak berkat. Ya, orangnya tidak banyak dua, banyak berkat juga orang berkat. Jadi pakai bulan Januari, itu nantinya sudah bedakan terima banyak berkat yang kedua. Jadi sekali lagi nanti jam 6 sore kita diundang berperan di KKB Purwodadi Pepandan. Nah, jadi itu dua. Mari kita berdiri kita bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih hati kami yang dengan ucapan syukur karena semua kebaikan daripada Tuhan. Kami berterima kasih kami memiliki Allah yang perkasa, Allah yang dasar, Allah yang besar. Oleh karena Tuhan, Engkau tetap menjadi andalan kami, tidak ada yang lain. Oleh karena itu kira-kiranya untuk menjelang memasuki pada tahun 2020. Apapun yang diberkatikan oleh dunia pada tahun 2020 itu adalah kata-kata kesaksian teguh. Tapi kami percaya Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Bagi orang yang percaya, maka berkat itu akan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih kami serahkan kepada sepanjang satu pekan ke depan. Kiranya Tuhan akan menolong bagi hamba-Hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan, sehingga berikan para pemain musik. Kau pakai yang kau bagi, jadi kepada saudara dan budikan sukacita surga. Rezekiwa hamba-Mu yang akan menyampaikan dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk kami berkati melalui kebenaran firman. Juga Tuhan untuk rencana pelayanan dari Yayasan Raja Wali Tangga 12 Januari nanti. Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Yang kiranya Kau pakai para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pekerjaan Tuhan pada tanggal 12 Tuhan dengan satu rahmat kami daripada Tuhan. Sehingga kami semua
jumlahnya hadir. Kami diberkati oleh pelayanan kita, diberkati oleh pujian penyembahan, diberkati melalui pembentakan, pembimbingan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan Yayasan Raja Wali Istimewa Pak Bira beserta seluruh anggota tim daripada Yayasan Raja Wali. Berkati Tuhan, berkati. Karena semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Demikian Bapak Saudara, kami berdoa Tuhan acara ibadah kita yang akan diselenggarakan oleh GKJP Purwodadi Pepatang Negara. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang cerah sehingga kehadiran umat-umat kami beri berbondong-bondong untuk datang dan kami berpanjangkan memuji dan mempermuliakan. Berkati acara demi acara dari awal sampai akhir acara Natal dan perayaan Natal. Di dalamnya Tuhan diperjaga, bukan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan akan menolong yang lemah kuatkan, yang Tuhan susah berikan penghiburan, bahkan yang sakit Tuhan bersama menghampiri, berikan kekuatan dan sebab mujizat itu masih ada. Mujizat itu Tuhan haleluya yang kami dapatkan kami hidupkan sehingga dengan kuasa Tuhan, dengan darah Tuhan dan pilot Tuhan, maka tubuh yang sakit itu pun disembuhkan, maka dengan tubuh yang sehat maka dipakai digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih setiap kurban dan persembahan daripada umat-umat Tuhan. Engkau akan kembalikan dan kuduskan sesuai dengan janji daripada firman-Mu sehingga semua itu bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih semata kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan bersertai setiap perjalanan kami sampai tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera. Terima kasih Bapak, semua kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya kita berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Saudara-saudaraku yang kita akan pulang bersama kata Tuhan. Bahwa yang ini pada berkat rasa anugerah daripada Allah, damai sejahtera sukacita daripada penyertaan penghiburan di dalam kuat-kuatan Allah menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai masa Tuhan Yesus datangnya. Terpujilah kami namamu kekal untuk selama-lamanya. Hamba sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa. Haleluya, haleluya.